Ibadah sholat ada syarat sahnya. Berwudu ada syarat sahnya. Menunaikan ibadah haji ada syarat sahnya. Bahkan akdun nikah, akad nikah pun ada syarat sahnya. Kalau syarat sahnya ini tidak dilakukan, maka ibadah tersebut akan sia-sia atau batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah kurban. Apa yang harus diperhatikan tentang ibadah kurban ini? Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Apabila 6 perkara ini diabaikan, maka ibadah kurbannya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan kami Muhammad Suhal Al-Hitami. Sekarang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan tersebut ada peristiwa besar, yakni peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian diabadikan sampai sekarang, yakni dengan berkurban. Namun ada yang perlu diperhatikan tentang ibadah kurban ini. Semua yang namanya ibadah ada tata caranya, ada syarat sahnya ibadah tersebut. Contoh, ibadah sholat ada syarat sahnya, berwudu ada syarat sahnya, menunaikan ibadah haji ada syarat sahnya. Bahkan akdun nikah, akad nikah pun ada syarat sahnya. Kalau syarat sahnya ini tidak dilakukan, maka ibadah tersebut akan sia-sia atau batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah kurban. Apa yang harus diperhatikan tentang ibadah kurban ini? Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Apabila 6 perkara ini diabaikan, maka ibadah kurbannya tidak sah. Kita sudah mengeluarkan uang yang banyak. Contoh, seumpama harga satu kambing itu 5 juta, tapi kita tidak teliti dalam memilih hewan kurban, ada kekurangan pada hewan kurban tersebut, maka 5 juta akan sia-sia, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman seagama, setidaknya ada 6 hal yang membatalkan keabsahan dalam ibadah kurban. Yang pertama yaitu kambing yang buta sebelah atau buta dua-duanya. Mohon maaf kalau istilah bahasa sekarang picek gitu ya. Apabila kambing ini mengalami kebutaan, baik buta dari lahir ataupun buta dalam kecelakaan, maka kambing ini tidak sah untuk dibuat berkurban. Kemudian yang kedua, kambingnya pincang, satu kakinya pincang, baik itu pincang dari waktu lahir ataupun pincang dalam kecelakaan. Contoh, kambing ini dibawa untuk berkurban, kemudian di tengah jalan kambing ini terlepas dan kabur kemudian ditabrak motor atau mobil, dan kakinya ini patah, kemudian mengalami kepincangan. Nah, ini tidak bisa dibuat kurban. Ini sudah risiko. Maka dari itu berhati-hatilah dalam membeli hewan kurban dan berhati-hatilah dalam membawa hewan kurban atau menuntun hewan kurban. Contoh lagi, bahkan ketika kurban kambing ini mau disembelih atau sapi mau disembelih, diikat, dipegang dengan kuat. Kemudian kambing ini berontak dengan sangat kuat. Karena kekuatan dalam memberontak tersebut akhirnya sampai patah kakinya. Nah, di sini juga akan mengalami ketidakabsahan kambing ini kalau untuk berkurban. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kambingnya ini atau hewan kurbannya ini mengalami yang namanya sakit. Sakit di sini walaupun kambingnya gemuk, walaupun kambingnya itu kelihatan gagah, tapi sakit. Karena sakit ini adalah merusak daging. Nah, kalau kambing ini dagingnya rusak, maka berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kambing yang sakit tidak sah untuk dibuat berkurban. Kemudian yang keempat,
Yang keempat ini adalah kambing yang kurus atau sapi yang kurus. Walaupun kelihatan sehat, tapi kurus, tulangnya kelihatan, kemudian dagingnya itu sangat kerempeng lah, tapi sehat. Nah, itu juga tidak sah untuk dibuat berkurban. Saudaraku seiman seagama. Kemudian yang kelima adalah kekurangan atau terpotong di antara salah satu telinga atau telinga kanan atau telinga kiri. Seumpama telinganya tidak ada mulai dari lahir atau kecelakaan. Di sini misalnya ada orang jahil, kambing siapa ini? Terus dipotong. Dipotongnya itu 2 cm atau sampai 5 cm. Nah, ini udah berkurang. Yang di sini lancip, yang di sini tidak lancip, artinya berkurang. Di sini disebutkan juga tidak sah untuk dibuat kurban. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini hilang atau terpotong yang namanya ekornya kambing atau sapi. Terpotong di sini sampai mengenai daging dan tulangnya. Biasanya sampai di sini nih, buntut atau ekor. Kemudian ada bulunya. Nah, kalau bulunya ini yang kepotong itu tidak. Tapi ini yang kepotong sampai kepada tulang dan dagingnya. Nah, ini yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Apabila 6 ini diabaikan, maka sia-sia nanti apabila diteruskan untuk berkurban. Suatu ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar ceramah dari para ulama-ulama kita bahwa nanti orang yang berkurban akan menaiki hewan kurbannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau 6 ini dilanggar, suatu saat di akhirat dia akan menunggu tunggangannya, baik kurban sapi ataupun kurban kambing. Dia tidak akan menemui kambingnya, dia tidak akan menemui sapinya. Kenapa? Karena melanggar 6 hal yang membuat batal dalam beribadah kurban. Saudaraku seiman seagama, setidaknya kita atau semuanya yang ingin berkurban, perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan baik hewan kurban yang akan dibeli, hewan kurban yang akan dibayar, bagaimana dia fisiknya, bagaimana dia bentuknya, buntutnya diperhatikan, kemudian telinganya diperhatikan, kemudian tanduknya diperhatikan. Perhatikan semua. Apabila ini sudah bagus, gemuk dan sehat, baru dibayar dan baru dibawa pulang untuk dikurbankan. Insya Allah kalau kita mengikuti saran daripada alim ulama, maka kurban kita akan berjalan dengan mulus. Kurban kita akan mendapatkan keabsahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat akan benar-benar menjadi tunggangan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan tentang sesuatu yang membatalkan keabsahan berkurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.